Halo Sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang salah satu tradisi orang Katolik, yakni menghormati patung-patung atau gambar-gambar kudus. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan orang Katolik yang menghormati patung-patung atau gambar-gambar kudus sudah mendatangkan polemik atau perdebatan di antara orang-orang non-Katolik. Mereka menuduh bahwa orang Katolik menyembah berhala dengan menyembah patung-patung atau gambar-gambar kudus itu, sehingga mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa orang Katolik itu sesat. Nah, mereka mengatakan bahwa orang Katolik itu sesat dengan menyembah patung-patung atau benda-benda suci lainnya bertitik tolak dari apa yang tertulis dalam Kitab Keluaran bab 20 ayat 3-6 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Teks Kitab Keluaran ini mau mengatakan bahwa manusia tidak boleh menyembah patung-patung, gambar-gambar, ataupun benda-benda lainnya. Benar sekali. Gereja Katolik sangat setuju dengan itu, dan memang Gereja Katolik mengimani itu. Akan tetapi, satu hal yang perlu kita pahami pertama-tama sejarah dari mengapa sampai tindakan ini ditentang oleh Allah. Jawabannya adalah karena di zaman orang Israel pada zaman dahulu itu ada begitu banyak praktek menyembah atau membuat patung-patung dari berbagai dewa-dewa, karena mereka memiliki banyak dewa waktu itu. Dengan membuat patung itu, mereka mencoba mau mengikat Tuhan pada tempat dan kebaktian tertentu. Padahal Tuhan itu tidak boleh dimanipulasi oleh manusia hanya pada tempat atau kebaktian tertentu. Demikian juga Allah itu tidak seperti dewa-dewa yang mempunyai rupa yang dia gambarkan dalam patung-patung. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Nah, bertitik tolak dari larangan Allah dalam Kitab Keluaran tadi, pertanyaannya adalah, apakah orang Katolik tidak melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Allah saat menggunakan patung-patung dan gambar-gambar kudus di gereja atau saat berdoa? Jawabannya adalah jelas tidak. Mengapa? Karena Gereja Katolik menggunakan gambar dan patung-patung itu hanyalah sarana untuk membantu berdoa dan juga sarana untuk devosi umat. Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Duodecimum Seculum berkata, tanpa menyangkal kemungkinan bahwa praktek penyembahan berhala dari agama kafir dapat timbul lagi, gereja mengizinkan bahwa Tuhan Yesus, Santa Peran Maria, para martir, santo atau santa diperlihatkan dalam bentuk gambar atau patung guna mendukung doa dan kebaktian kaum beriman. Di sini ditekankan bahwa Gereja Katolik hanya mengizinkan untuk membuat gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang yang dikuduskan dalam Gereja Katolik. Jadi tidak sembarang orang yang bisa dibuatkan patungnya di dalam Gereja Katolik. Lalu untuk menjawab tuduhan lain yang mengatakan bahwa orang Katolik telah menyembah patung-patung dan gambar-gambar kudus, Paus Yohanes Paulus II juga berkata dengan mengutip pernyataan dari Konsili Nisea kedua, selalu dibedakan antara sungguh menyembah dan memberi hormat. Menurut keyakinan kita, menyembah hanya boleh dilakukan terhadap Allah, sementara memberi hormat boleh dilakukan untuk gambar atau patung, karena menghormati patung itu sebenarnya adalah menghormati diri yang digambarkan dalam patung itu. Contoh, yang pertama tentang patung Yesus.
kita menaruh patung Yesus di dalam gereja. Itu berarti kita mau menghormati Yesus dan menempatkan Yesus di dalam gereja. Maka setiap kali kita masuk ke dalam gereja, kita melihat bahwa Yesus sedang menyambut kita datang kepadanya yang digambarkan oleh patung atau gambar itu. Jadi nggak ada salahnya kan? Toh yang kita pajang itu adalah patung Yesus, bukan patung uskup atau patung Roma parokinya, bukan. Contoh kedua adalah patung Bunda Maria. Figur yang paling banyak dibuatkan patungnya dalam gereja Katolik setelah Yesus adalah Bunda Maria. Makanya ada begitu banyak dalam gereja Katolik itu, ada begitu banyak gua Maria dan juga patung Bunda Maria. Nah, orang Katolik menggunakan patung Bunda Maria di rumah atau di tempat lain, itu bukan berarti bahwa orang Katolik mempertuhankan Maria. Tidak. Akan tetapi, orang Katolik menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Jadi orang Katolik menghormati Bunda Maria bukan seperti manusia biasa, akan tetapi karena dia adalah Bunda Yesus, Bunda dari penyelamat manusia. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Nah, sahabat Santo Paulus, inilah penjelasan saya tentang tradisi orang Katolik yang menggunakan patung-patung atau gambar-gambar kudus sebagai sarana devosi atau sarana untuk berdoa, di mana semua tujuannya itu adalah untuk mendekatkan umat manusia kepada Allah. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung Yesus atau patung Bunda Maria atau patung orang-orang kudus, akan tetapi menghormatinya. Memang harus diakui juga bahwa ternyata ada begitu banyak orang Katolik yang terlalu berlebihan dalam penggunaan patung-patung atau gambar-gambar kudus itu. Mereka salah dalam menggunakannya. Saking berlebihannya, maka muncullah gejala di kalangan umat, yaitu idolatria ataupun mariafobia. Maka untuk itu, Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1188 berkata, praktek untuk menempatkan gambar atau arka suci dalam gereja-gereja supaya kaum beriman dapat melakukan penghormatan. Akan tetapi hal itu hendaknya dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan serta menurut tata susunan yang wajar. Jadi, jangan sampai hal itu membangkitkan keheranan umat Kristen atau memberi peluang untuk devosi yang kurang sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.